Tepuk pramuka. Iya. Nurut ya? Kok ada terakhirnya? Oh itu bukan, itu tepuk tangan. Terakhirnya tepuk tangan. Oke, terakhirnya selesai gitu. Oke, selamat datang di podcast Cinta. Oh aduh, ini kita udah episode berapa nih? Sampai lupa nih karena kita tappingnya udah banyak banget nih. Banyak Apaan banget. tuh? Apaan tuh? Joki hormat. Cewek Thailand. Cewek Thailand. Cowok Thailand. Cowok Thailand. Pakai joki hormat. Di sini joki 3 in 1. 3 in 1 di sana joki hormat. Sekarang Trinon udah nggak ada. Oh iya nggak ada. Joki ganjil genap. Joki ganjil genap. Gimana cara joki ganjil genap ya? Plat nomor. Oh. Nggak boleh ya guys ya. Itu Nggak pasal boleh. 288. Dendanya 500.000. Serius? Oh cuma 500.000. 500.000. Canda. Gak boleh guys. Gak boleh loh guys. Oke, selamat datang di episode terbaru kita. Jadi podcast Lu Cinta ini adalah podcast yang ngebacain cerita cinta yang dikirim oleh pemirsa, yang kemudian menurut kita tuh menarik dan harus di-share sama kamu dan kamu semua ya. Coba. Asik. Kok Mar nggak goyang? Mar goyang Mar. Jadi ngondek sih lu Mar. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang biasanya dialamin sama teman-teman kita yang masih di masa sekolah gitu. Dimana bukan pacaran antar teman sekelas. Tapi sama wali kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Nggak boleh salah. Kirain sama anak 3 tahun di atasnya kakak kelas, ternyata wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Ya. Jauh banget yang sumuran bapaknya. Nggak boleh dong, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini adalah tentang cerita cinta beda Usia jauh. beda jauh usianya, terpaut jauh usia. Oh, tadi aku mau tanya usia jauh atau jauh usia? Bedanya? Duluan aja. Maknanya kan tetap sama ya. Iya, Jadi nggak tetap usah sama. ditanya. Betul. Iya, nggak usah ditanya. Menurut kamu gimana, Vin? Kalau gini deh, kan pacaran beda usia tuh udah biasa. Tapi kenapa sih? Gue jadi pengen ketawa. Tapi Aku belum pernah kak. Jangan tanya iya, aku. tapi menurut kamu sebagai norma kamu, norma emang kamu belum pernah ya? Belum pernah. kan? Jauhnya seberapa deh? Ya Jarak. masalahnya lu kalau jauh 98 ke 12 tahun nih masih SD. Pacar lu, jangan dong. Kalau jauhnya jauh mah di atas 8 lah ya, kita anggap jauh ya. Oh gitu, menurut kamu yang dianggap jauh tuh di atas 8 tahun? 8 tahun deh. Di atas 8 tahun, oke. Aku mah nggak pernah kalau pacaran. Nah, Kalau tapi- suka pernah. Serius? Sama siapa? Akunya yang kecil. Kamunya yang kecil, ceweknya tua. Siapa sih, kok gak pernah cerita? Ih, Yang mana sih? Oh, ya. Saya ya tahu kayak mengagumi lebih tepatnya. Iya, Tapi iya, sekarang aku tuh lagi ntar aja lah. Tapi nggak jauh, cuma 4 tahun kak di bawahku tapi Oh di bawah, oh lagi deket. Ini baru lagi. bukan deket, baru kena. Baru maksudnya iya sih baru pendekatan bener-bener kayak baru 4 hari. Oh baru 4 hari, pantesan aku belum tahu. Baru banget. Nanti kita cerita ya abis ini Oke. ya. Berarti kalau 4 tahun belum jauh ya, belum jauh. Tapi kan jauh. Apa? Yang kemarin terbaru. Terbaru. Oh enggak kan gak jadi. Oh iya, kan bener-bener. endingnya gue diajakin Netflix and chill. Goblok lu, goblok. Gak lihat gue solehah gini lo ajakin Netflix and chill. Aduh, Lu pikir salah. gue solehot? Gue nih gini-gini solehah. Itu kalau kata orangnya yang abis ngechat kayak gitu langsung salah gitu. Pedon gitu kan. Aduh sorry ya gue nih emosi banget soalnya. Emosi. Masa bentukan kayak gue gini diajakin. Tapi memang Netflix yang lebih and tua chill. itu kadang lebih daya tariknya tuh lebih kuat kalau menurutku. Aku 32. Hai adik-adik. Berarti Emang Katif ya? ngincer yang umur berapa nih? 19. Aku, ya Allah, jauh banget. Jauh banget ya? Jangan dong. Aku kalau di aplikasi ya, aku pasangnya tuh dari 26 sampai 35. Oh berarti di kitab kuning 26 sampai 35. Ya, jadi kalau turun bisa banyak, kalau naik dikit aja.
yakin banget yang di atas 35 tuh kebanyakan pasti nggak bisa menerima humor gue. Karena udah serius banget tuh pasti kan. Iya, humor gue tuh emang makanannya Suci banget tuh ya. anak-anak piyik. Anak-anak suci banget ya. Anak-anak suci. Iya begitu. Tapi kalau menurut aku yang jauh tuh di atas 10 tahun baru jauh. Di atas 10 tahun. Di atas 10 11, 12 gitu. Iyalah. Iya gak sih? Kayak soalnya kalau misalnya kamu udah kerja, enggak deng, gila gue gak bayangin kalau gue mau umur 22, enggak. Iya kan itu kejauhan Kak. Gue beda 6 tahun aja udah jauh sih. Kita langsung aja masuk ke cerita yang pertama. Cerita dari cantiknya Jungkook. Gemes. Cantina. Tantina. Cantik. Judulnya Jodoh Rekomendasi Kakak. Dari judul aja udah lucu nih. Fala emang Fala. Jodoh rekomendasi. Jodoh direkomendasiin. Udah kayak film. Halo Om Pepin, Katif dan seluruh kru Hili Cinta. Halo. Ada yang sampai guling loh. Jadi pas aku masih sekolah kelas 11, aku pernah mau dikenalin sama teman kakak aku. By the way, aku dan kakak perempuan aku ini jarak usianya terpaut 9 tahun, guys. Wow. Dan cowok yang mau dikenalin ke aku itu jarak usianya ke aku 7 tahun. Masih Jadi, oke kalau di aku. Untuk kategori aku ini udah lewat. Di aku lewat. oke. Ini terlalu jauh. Tanpa pikir panjang aku langsung nolak lah. Pikir aku, ih ngapain sama om-om. Hey, om-om itu menggoda loh. Gila Lu lo lihat ya. aku, Om Pepin. Lo masih kelas 11 aja, SMA. 6 tahun tuh masih muda banget guys, belum Iya. om. By the way cowoknya ini masih satu RT gitu sama aku. Kenalnya sekadar kenal aja, gak pernah ngobrol juga. Oh iya, jadi cowok ini dan aku tuh aktif gitu di Karang Taruna. Oke. Oh, aku juga aktif Di mana? di Batu Karang. Wah, Ya, aku ya. juga aktif Kak kebetulan. Di mana? Di provider, masih Wah, aktif. Belum ya, masuk ya. masa tenggang. Belum. Sering berjalannya waktu, aku udah lulus sekolah dan udah kerja. Nah pas itu ada acara gitu kan, anak-anak Qatar. Oh, anak-anak Karang Taruna, Karang Qatar. Taruna, astaga. Ya Allah disingkat. Ini Kirain kaum Airways. football nih. Kirain mau Sorry. ngelucu. Kaum pur Apa tuh? pura-pura bego. Iya. Iya. Pur-pur beg. Anak-anak Qatar nginep di puncak, aku ikut dan ternyata cowok itu juga ikut. Ya di sana nggak ada apa-apa sih. Ya, nggak ada Nggak ada apa-apa. kursi, nggak ada meja, Nggak ada puncaknya. puncaknya, nggak ada piring, nggak ada apa-apa. Nggak ada pokoknya di sana. kompor. Ngobrol juga enggak. Ya kayak gitulah kira-kira. Iya. Kan nggak boleh ngobrol. Kan nggak Ya, ngobrol. Kan nggak ngobrol. Sekedar hello juga enggak deh. Nah pulang dari puncak ada notif lain muncul. Jungkook. Oh, nama samaran. Jungkook nama samaran telah menambahkan Anda dengan nomor telepon. Loh, kok tiba-tiba nge-add aku di line ya? Ya udah, aku pikir aku kenal kan, aku ACC tuh. Nggak lama dia ngechat, aku ladenin dia sampai dia ngajak aku nonton. Pertemuan kedua dia ngajak aku ngopi dan tahu nggak dia ngomong apa? Ya enggak lah. Kenapa kamu Katanya nanya? dia mau serius sama aku. Ini mungkin dia udah dalam usia matang jadi kenalan sama cewek langsung ngajakin nikah. aku dia, Iya waktu itu dia usia 27 tahun. Berarti dia waktu itu usia 20. Karena beda 7 tahun. Iya kan 20. Cocok sih. Di sini posisinya aku habis putus sama mantan aku dan mantan aku itu ngajak aku balikan. Aduh, pusing Gila, ditempatkan kamu sama cantik pilihan yang banget dong kamu berarti. paling cantik banget deh. Makanya username-nya Cantiknya juga. Jungkook. Mau nggak jadi cantiknya aku? Aku nggak bisa relate banget loh. Kenapa? Loket aku selalu sepi, ya kan ya? Gimana Mar, ceritanya? balas, Mar. Gimana? Gimana kalau orang-orang kok bisa selingkuh ya? Gue satu aja nggak ada gitu loh. Sedih kadang-kadang. Pengen lo ngirim cerita tentang selingkuh, nggak bisa gitu Aku loh. juga nggak pernah Kak, nggak bisa juga. Iya nggak bisa, iya. Akhirnya aku Kesurupan tuh. ya. Akhirnya aku menolak ajakan balikan sama mantan aku itu dan aku bilang ke si Jungkook kalau kita belum lama kenal. Aku juga belum siap, dua-duanya ditolak, guys. Wow. Boleh nggak kalau kita kenalan dulu dan sambil aku siapin diri untuk melangkah bareng sama kamu? Dan dia bareng sama kamu. Ayo 1, 2, 3. Iya. Melangkah bareng. Dan dia mengiyakan. Perkenalan setahun, banyak pertimbangan yang aku pikirin dari yang adiknya ternyata lebih tua dari aku. Kalau dilihat mungkin sepele tapi itu canggungnya luar biasa. Apalagi sebelumnya aku manggil dia dengan sebutan Mbak dan tiba-tiba dia harus manggil aku Mbak. Oh iya benar-benar. Iya benar. Tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Hah?
Aku menikah di usia 20-an akhir. Alhamdulillah usia pernikahan kita sekarang udah Gila, gila. Wah, anjir, mind blowing. Dan Gila. alhamdulillah dia gak pernah larang aku untuk fangirling, gak pernah nuntut aku ini itu. Aku bersyukur banget bisa kenal sama dia. Cinta beda umur yang jauh ternyata gak seburuk yang aku pikirkan. Tapi aku gak menyarankan kalian menikah kalau umur kalian belum legal ya guys. Dan terlebih menikah itu punya tanggung jawab yang besar. Sekian cerita dari aku, cerita yang kayaknya gak ada seru-serunya tapi gak apa-apa lah ya. Siapa tahu dibacain sama Om Pepin dan Katif. Buat Om Pepin semoga cepet dapet pacar ya. Katif aku doakan semoga jodohnya gak mampir-mampir lagi. Yuk langsung ke sini, nggak usah pada mampir dulu yuk. Wah. Yuk. Dan tahun depan bisa menikah. Amin. Sehat selalu untuk semua kru Hili Cinta. Ini yang luar bikin biasa. kaget karena loncatan ceritanya Cepet banget. cepet tapi happy ending gitu. Bener Anjir, loh. kaget banget. Udah gitu ya, dia itu beneran kayak jalan jodoh loh. Iya. Karena dia tuh langsung ditempatkan ke kayak dua pilihan gitu nih. Gue balik ke mantan gue atau gambling mengenal sama baru. si cowok ini yang beda 7 tahun yang kayak dia udah 27 dan gue diajak sacet-sacet gitu. Itu dia pasti dia kalau sholat istiqor berarti bener-bener jalan Allah ya. Iya bener-bener. Kayak kan gila. jatuhnya dikasih dua pilihan kan yang tadi Katif bilang kan. Iya udah gitu yang gue kagumi dari cowoknya adalah umur Beneran 27 serius. dia udah sacet-sacet tapi si ceweknya minta pelan-pelan dulu ya. Dia mau. Makanya Ya aku juga mau kalau kayak gitu. Oh gitu. Maksudnya kalau aku udah bilang satu-satu terus disuruh ikut jalanin tapi dikasih kejelasan nantinya mau tetap. Yeah. Ini mah jalanin dulu aja. Terus aja lu jalanin lu. Ya gua Perjalananmu bawamu. Ya tapi gue takut sih sama cowok satu-satu kayak lo. Jadi ini makanya gue merasa kayak ih keren banget gue Tapi mau harusnya nih ketemu bilang yang semua kayak cewek gini. itu bilangnya kayak dia kak. Bilangnya kayak siapa namanya cantiknya Jungkook. Kenapa? Jalanin dulu tapi kasih kejelasan. Ya. Ini banyak cewek-cewek di sana yang bilang jalanin dulu tapi nggak dikasih kejelasan. Lah masalahnya kan jalanin dulu kalau terlalu satu-satu kan pengennya kenal. Hmm. Dijalanin dulu nanti karena kan di titik ini gue belum yakin orang gue belum kenal sama lo. Ya kan Taraf nanti- kenal Katif sama orang yang baru tuh berapa bulan? Kalau dengan gini biar lebih jelas variable intense chatnya setiap hari. gue gak suka chatting. Iya deketnya maksudnya selalu kasih komunikasi lah ibaratkan Iya. gak yang hilang-hilangan terus. Iya 3 bulan lah. Aku malah udah kasih toleransi 4 bulan. Wah oke. Berarti itulah mengapa. Dia bagus lah cantiknya juga. Keren Iya. ceritanya. Keren. Oke cerita. Ini gua nih judulnya nih. Coba Kevin bacain. Cerita pendengar selanjutnya Uzi Suzy. Jodohku kayaknya berondong. Ya. Iya. Emang berondong-berondong tuh Bismillah. berondong-berondong tuh untuk para sugar mami tuh Ih sugar mami. apa dong? Orang gua kagak tajir. Sugar mami bukannya tajir. Gua manis doang. Bisa masuk. Iya bisa. Ya. Halo Katif, Kevin dan tim Hili. Halo. Mana suaranya? Halo. Nah, Halo. kalau tim Hili itu rada gimana gitu ya, kayak Iya, tim Hili cinta gitu. Cintanya nggak ada, ya. Nah, nama aku Uzi, 23 tahun. Aku mau ceritain tentang kisah cinta aku yang terpaut usia jarak jauh. Usia jarak jauh. Udah usia jauh, jaraknya jauh juga kali ya. Oke. Usia jarak jauh maksudnya. Aku cewek, sebut aja cowoknya namanya Imam. Oh, Pasti kamu nama masih beneran. Makmum. Wah. Untungnya bukan Khotib. Laki dong. Aku sama Imam ini beda 5 tahun, tuaan aku. What? Dulu berarti cowoknya umur 18. Oh iya. Dosa lu. Ini literally berondong sih kalau dari 23 ke 18. Dosa Literally lu. berondong anjir. Gila. Tahun 2021 kemarin aku jadi salah satu volunteer ngajar les gratis buat anak-anak yatim di salah satu kedai kopi gitu. Dosa. Aku jadi volunteer udah cukup lama. Aku pertama kali ketemu Imam ini di kedai kopi ini sekitar jam 1-an. Aku ngajar dari jam 9 sampai jam 12. Tif, ini bukan sama muridnya, Tif. Cuma ketemu di kedai kopi. Ini ketemu di kedai kopi bukan sama murid muridnya. lesnya. Tapi siapa tahu beneran murid lesnya. Enggak, gue udah ketawa karena Ketemunya di kedai kopi. Iya kayak murid les kesel banget ngebayangin.
Dia pacaran sama murid lesnya gitu loh. Kemarin kalau yang kemarin sama omnya dari murid lesnya. Iya bener. Oh, aku ngajar dari jam 9 sampai jam 12. Nah, aku lagi ngopi cantik aja tuh di barnya sambil ngobrol sama yang lain. Imam ini kan bisa dibilang udah cukup deket sama ownernya. Nah, dia nyeduh kopi sendiri di depan aku. Aku lupa lagi bahas apa, tiba-tiba dia nyeletuk. Yang penting gak nanya kamu suka jangkrik bakar gak? Yang penting gak nanya kamu suka jangkrik bakar gak? Tapi sayangnya yang lain gak ada yang gubris. Enggak, kenapa tiba-tiba lu lagi Gue nyenggak? kalau ketemu kayak gini gue juga merasa jodoh gue nih anjir. Jangkrik bakar lucu banget anjir gitu. Enggak, lagi nyeduh kopi tiba-tiba jangkrik bakar. Iya, tapi maksudnya dia tuh si iya bener. Ya kan? Tapi sayangnya yang lain gak ada yang gubris. Terus dia ngelirik aku. Kita sama-sama ngelirik. Katif. Gitu. Udah gitu aja. Udah segitu pas hari itu. Segitu pas hari itu ceritanya. Oke, udah segitu pas hari itu ceritanya. Terus minggu depannya dia datang lagi dari pagi. Jadi pas aku ngajar dia ada di situ. Singkat cerita, aku selesai ngajar, aku duduk sama ownernya, sama pengajar yang lain juga. Terus nggak lama imam ini nyamperin, ngobrol deh tuh. Aneh banget cara dia ngomong tuh, enak banget buat didengerin. Oh, suara-suara radio. Kalau nyeritain pengalaman juga dia jauh lebih dewasa dari aku. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba owner kedainya nanya imam nih, kelahiran tahun berapa? Tiba-tiba owner kedainya nanya imam. Tiba-tiba owner kedainya nanya, imam nih kelahiran berapa gitu. Berarti mendingan aku improve aja. Iya kan? iya. Ketika kan lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba owner kedainya nanya imam nih kelahirannya tahun berapa. Oh iya benar. Dan ternyata dia seumuran sama adik aku. Imam baru lulus SMA banget. Wah, yang lain pada kaget dong. Improve. Ya kan? Gitu. Cocok. Benar. Kayaknya emang aku harus baca kayak gitu ya Pak Produser ya. Iya. Malamnya dia follow akun IG aku terus balas story aku gitu. 2 hari chat di DM terus pindah ke WA, ke WA. 1 minggu chatan, malam minggunya aku datang ke kedai dia. Kak udah baca. Kuat. WhatsApp. Oke, malam minggunya aku datang ke kedai, dia tiba-tiba chat aku nanyain aku di kedai apa enggak. Aku jawab iya, aku di kedai. Enggak lama Imam datang. Kita saling sapa deh tuh, terus Imam duduk di kursi. Bukan. Itu J kan? Oh, kursi. Belakang aku sama ownernya. Jadi kalau ngobrol masih bisa kedenger gitu, masih bisa saut-sautan gitu. Nah, besoknya malam Senin, sebenarnya selain Imam, aku juga ada teman chat gitu, sebut aja namanya Bian. Umurnya dia di bawah aku juga 2 tahun lebih muda. Oke, 21. Buset, emang suka emang dia mengoleksi brondong. Aku datang lagi ke kedai sama Bian ini. Awalnya nggak mau, tapi dia maksa banget soalnya dia kerja di luar kota. Jadi hari itu Bian pulang terus besoknya berangkat lagi keluar kota. Jadi dia maksa banget buat ketemu, keburu dia balik lagi keluar kota. Dengan terpaksa aku iyain aja. Tapi kan banyak tempat lain selain kedai. Contohnya. Kedui. Betul. Gedong. Gedor. Kedoya. Kendi. Ya. Ya banyak. Nah, pas mau jalan ke kedai, Imam tiba-tiba chat lagi, aku ke kedai apa enggak? Aku lama banget jawabnya, sampai udah 2 jam di kedai aku baru bales, iya aku ke kedai. Lagi-lagi dia datang ke kedai dan lihat aku sama Bian. Dia nyamperin terus cuman salam-salaman aja. Oh lagi lebaran. Kita gak ngomong apa-apa, terus pas aku mau pulang sama Bian, Imam nih nyanyi. Ih suaranya enak banget, lembut. Anjay. Tapi aku udah keburu ke parkiran ditambah Bian mau pulang karena katanya capek. Imamnya beda 5 tahun, Biannya beda 2 tahun. Iya. Wow. Imam sih gak berani ngapa-ngapain ya, orang masih bocil. Besoknya Imam gak ada chat. Besoknya masih gak ada chat. Besoknya lagi masih gak ada ngechat. Hehehe, iya aku nungguin karena kesel dia gak ngechat mulu. Akhirnya aku chat dia duluan. Kepatil. Itu adalah jurus pria-pria yang ingin memancing wanita sepertimu. Iya, betul. Masih ngebales tapi dengan cara typingnya dia yang beda. Singkat banget balas ya. Bingung dong. Wah kenapa nih, kenapa? Seminggu typing Imam kayak gitu, aku gak kuat dong. Terus aku nanya dia kenapa. Of course dia bilang gak ada apa-apa. Udah akhirnya aku encet dan galau banget sebetulnya. Besoknya aku bikin status WhatsApp buat kodein Imam. Dia balas dong. Di situ kita mulai biasa aja lagi, chat lagi. Kita juga sampai ada janjian buat ketemu gitu. Pasti ketemu di kedai. Sebulan berlalu kita deket, aku mulai baper. 2 bulan kita deket, dia juga kayak ngasih kode
kayak ngasih kode, Imam ngerasain yang aku rasain. Sampai akhirnya aku mesti ke kampus aku yang mana kebetulan juga kampusnya di luar kota. Pas pulangnya aku dijemput Imam. Seneng banget, beneran seseneng itu. Lagi-lagi aku curahin rasa senang aku lewat status WhatsApp aku. Oh, tukang update status WhatsApp. Tapi dia balas. This is the right time I say goodbye to you. Wow. Apa nih? Kenapa tiba-tiba? Kayak kenapa nih? Apa nih yang salah nih? Aku nanya deh tuh kenapa? Katanya Imam ngerasa kalau kita tuh nggak bakal bener. Hah? Nggak bakal bener, Mam. Gimana sih, Mam? Maksud lu gimana, Mam? Gue tahu lu masih bocil, tapi lu yang bener-bener aja, Mam. Coba, Mam. Imam bilang Imam suka sama aku, tapi nggak bisa sampai ke tahap selanjutnya. Kalaupun lanjut kayak nggak ada tujuannya. Katanya di umur aku yang sekarang tujuan pacaran pasti ya buat nikah. Baru 23 si anjir. Si Imam 18. Iya, tapi kan nanti bisa nunggu. Jauh deh. Tapi pemikiran cowok kan pasti kayak Iya, gitu. benar. Yang mana tadi, Yo? Sedangkan di umur dia biasa aja, dia cuma mau main aja, betul. Terus Imam nanya, kalau lanjut aku bakal sanggup nggak nunggu Imam lulus kuliah, terus nunggu Imam kerja dulu. Imam nggak mau ngasih resiko nunggu itu ke aku. Aku nggak bisa jawab apa-apa, aku nggak balas chat terakhir dia sampai berhari-hari. Aku mikirin kata-kata Imam. Terus aku rasa alasan dia make sense gitu. Akhirnya aku sepakat buat nggak ngelanjutin hubungan ini. Kita nggak chatan lagi, nggak ketemu lagi. Sampai akhirnya beberapa bulan dari aku ngelepasin Imam, tiba-tiba ada yang datang ke rumah buat ngelamar aku. Tebak siapa yang datang? Iya, Bian. Akhirnya, guys. Bian. Guys. Lu definisi diam di menghanyutkan. Sumpah Bian, lo keren banget. Lo berani ngelamar di usia 21 tahun. 23. Itu beberapa bulan kan ya hitungannya? Iya, masih 23. Bener. Ya setua-tuanya 20. Ya 22 lah, 22 awal. 22 awal. Sumpah. Gila Bian, lu mau gak jadi adik gue? Iya. Keren banget. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Gila ini kayak tadi itu kita diceritain ini. Sumpah podcast Ili Cinta bikin short story sih lucu sih. Sumpah. Keren soalnya cerita-ceritanya. Keren sumpah. Keren deh ini. Ya ampun. Ternyata podcast ini kita lahirkan keren juga ya cerita-ceritanya. Iya gitu ternyata keren ya. Dulu kita mau melahirkan podcast ini tuh kayaknya cerita-cerita penonton tuh seru-seru deh. Iya Ternyata gitu. beneran loh. Beneran seru kan? Apa gue bilang? Gila. Kayak kita di tengah-tengah kan Bian ini kan kuliah di luar kota kan. Dari si siapa sih namanya tadi? Uzi. Dari si Uzi ini ketemu Bian yang abis pulang mau dari luar kota balik terus mau balik lagi sekali doang itu di kedai. Setelah itu mereka Uzi berlanjutnya sama si Imam. Biannya udah kita hilangin aja. Iya, Bian kayak udah hilang dari drama ini. Tiba-tiba Endingnya sama Bian. Anjir, lu sih bikin keren short banget story Bian. lucu sih. Gila Bian lu keren. Shout out to Bian, man. Berarti ini masih lamar. Semoga Uzi dan Bian lancar sampai hari H. Amin. Oke, kita akan masuk ke cerita pendengar yang ketiga. Selanjutnya. Ruri Risla Hasturi. Halo Ruri. Disingkat jadi Risalah Hati. Bukan, itu judulnya. Tapi nyambung loh. Nyambung Risla Hasturi. Risalah Hati. Masuk. Keren banget emang Fala. Halo Kak Kev, Katif, kakak-kakak di balik layar. Halo. Cinta terpaut usia jauh. Asik. Aku tulis banyak. Anjay. Sekalian nostalgia maksudnya. Sebenarnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi usianya cukup terpaut jauh. Jauhnya juga normal-normal aja sih. Nggak sampai yang kakek-kakek. Wow. Tolong. Cuma beda 11 tahun lebih tua dari kakakku. Itu jauh kampret. Aku lain 99, beliau itu jauh beliau 88, anjir jauh banget. Hah? Loh kok kembar angkanya baru sadar aku oke sip. Dia baru sadar pas tulis cerita. Kan. Dulu ceritanya aku anak murid kelas 1 SMP, beliau guru muda di sekolahku. Simple aja, murid mana yang gak terpesona sama guru muda atau dosen muda. Apalagi anak cowok ketemu ibu guru muda, biasanya gitu. Hah? Dia cowok. Dia cowok? Sebut saja Mr. Simple. Oh bukan. Wah anjir. Dia cowok, kalau misalkan dia cowok pertama yang ngirim cerita cinta loh. Enggak, ini cewek. Cewek kan? Cewek. Sebut saja Mr. Simple, kebetulan dulu zamannya Suju. Setiap jam kosong aku keluyuran buat nyariin Mr. Simple.
Ya Allah jadi pengen nyanyi mulu gue. Gak bisa Hey, nih. Mr. Gak Simple. bisa. Aku cek jadwal dia ngajar di kelas mana aja. Kalau udah waktunya aku bakal lewat depan kelas. Kebetulan aku punya bestie yang suka keluyuran dan dekat sama guru. Memanfaatkan. Iya, dia yang selalu bantu aku buat ketemu Mr. Simple. Tiap pulang sekolah pun aku milih jalan muter biar ngelewatin ruangan guru. Udah mulai genit ya Ini anak adalah SMP ya. sebuah usaha anak SMP kelas 1. untuk mendekati Gurunya. Ya. Kalau pas kebetulan dia jaga di ruang ujianku rasanya kayak menang undian. Ya Allah. Pernah dia udah mau jaga ruanganku direbut sama wali kelasku. Emang sengaja sih wali kelasku ngerjain aku lah. Oh, emang wali kelas tuh tahu? Pede banget tuh. Tahu lu naksir dia. Doyong. Pernah Mr. Simple lewat depan kelasku, aku buru-buru keluar kelas biar nggak ketinggalan. Taunya dia emang mau masuk kelasku. Haha. Jadinya kita hampir tabrakan kayak di Asik. sinetron atau drama-drama gitu. WK. Kan jadi geli, iya geli Pas sih gua. nabrak lagu ini. Oh, love is the Iya moment. dong, kalau FTV bukan. Oh enggak, kan Lagunya Mr. Simple, Korea. Mr. Simple Korea. Iya. Love is the moment ya? Ya boleh. boleh. Pas kegiatan 17-an satu sekolah bikin mawar dari kertas. Oh. Abis bikin di kelas, bestiku ngajak aku keluyuran lagi sampai ke ruang guru. Udah tahu gue, tabiat lo nih. Akhirnya kita bikin mawar di ruang guru. FYI, hampir semua warga sekolah tahu kalau aku suka sama Mr. Simple, termasuk Astaga. kakak adik kelas. Guru-guru sampai satpam. Lu kagak malu, lu Oh, Ruri. ini tipikal yang kalau ke ruang guru bukan cuma lewat doang tapi kayak caper. Halo Bapak. Iya. Jadi pada tahu. Halo Bapak gitu. Jadi aku udah biasa digojloki sama guru-guru. Aku malu Gojloki sih tapi opo? suka. Tahu arti digojloki enggak sih Kak? WK. Dicie-ciein loh semacam itu. Oh, gojloki kuwi ngono to. Oh no. Aku save banyak foto Mr. Simple. Aku gak tahu diri aja, masih SMP HP sering dicek orang tua. Kok berani-beraninya save foto cowok. Akhirnya ibuku pas ke sekolah nyariin Mr. Simple, ketemu. Terus joget bareng Mr. Simple getara Mr. Simple. Ternyata mamanya gak apa-apa, cuma Betul. mau joget Mau aja, joget. penasaran. Ya ketemu aja kayak, oh jadi ini yang namanya Mr. Simple. Bahkan kakak iparku, tanteku tahu kalau aku suka guruku. Ya Allah. Allah. Aku tiap hari harus minimal sekali buat ngelihat Mr. Simple. Dari jauh juga gak apa-apa, udah kayak vitamin harian. Asik. Sampai hafal sama baju yang dipakai. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, aku semakin suka. Dan selama itu aku juga pacaran sama cowok seangkatanku. Kasih nama cowok seangkat Kenapa cowok ya? pacar lu. Bahkan syarat pacarannya adalah gak boleh ngelarang aku buat ngefangirl Mr. Simple. Ya Allah, sebuah syarat. Terus cowoknya setuju lagi. Iya, bahkan aku mutusin pacarku karena Mr. Simple. Aneh banget sumpah ajaib banget lu. Jadi Mr. Simple pernah pacaran sama kakak kelasku. Terus Oh, emang gurunya juga iya, wah. emang tebar pesona. Makanya muridnya juga ngerasa punya kesempatan. Iya, terus ortu si cewek gak setuju. Akhirnya Mr. Simple udah gak mau nyoba-nyoba lagi sama murid. Ya emang gak boleh, Pak. Jadi aku gak punya kesempatan. Gila apa masih SMP. Gila pedofil Iya. anjir. Masalahnya bukan kayak di umur 35 sama 25. Ini tuh banget, 99, parah 88. banget. Dan dia masih SMP. Iya. Kalau guru SMA kelas tetap juga Nggak gak bisa, boleh. nggak bisa. Dosen lah. Dosen oke lah. Herannya ya, Mr. Simple baik banget, gak ada risih ke aku. Malah pas orang cie-ciein aku, Mr. Simple malah ikut-ikutan ngejek aku. Ih. Bisa dibilang aku kayak fangirl yang ngefans sama idol Korea. Mirip stalker, nyariin kemana-mana, diliatin tiap gerak-geriknya. Ya ampun. Saking hebohnya aku pernah dilabrak kakak kelas yang mantannya itu. Oh my god, hidup kamu sangat berwarna di masa SMP. SMP loh. Sumpah, kelasku ngadain makan-makan akhir semester gitu, undang beberapa guru termasuk Mr. Simple. Seneng dong aku, terus beliau gak datang karena sibuk. Besoknya Mr. Simple nyamperin aku, tapi aku gak jauh. Akhirnya dia nyesel karena gak datang. Ya ampun, bisa-bisanya ya aku murid ngambek ke gurunya kayak orang pacaran. Oh my god. Oh my god, this sounds so wrong, man. Oh my god. Man, SMP anjir. By the way, FYI, ibu bapakku adalah guru dan murid SMP sebelum menikah. Hah? Oh jadi orang tuanya tuh dulu adalah guru dan murid SMP. Gue speechless dari tadi, gue ngata-ngatain taunya ibu Ternyata bapaknya bisa dia. Kak, berjodoh Kak. Ya Allah, serius.
Aku nggak habis pikir takdirku turun dari orang tua ya, Tapi kan tapi nggak zaman sampai dulu mah nikah nggak sih. apa-apa gak ya? Zaman dulu ya? Iya sih mungkin, tapi kalau sama guru tuh sounds so wrong man. Iya, apalagi Guru SMP sama sih murid ya. tuh sounds so wrong sumpah. Pertengahan kelas 3 seangkatan ada study tour ke Bali. Coba tebak rumahku di mana? WKWK dekat Bali kok. Surabaya atau Banyuwangi? Enggak, Surabaya. Surabaya. Si Mr. Simple milih naik bus rombonganku. Seneng banget, seneng pol dong aku Kak. Surabaya. Bener gak? Seneng pol. Nah, iya. Terus Surabaya kan? 3 seneng pol Kalau aku, bener Kak. coba kamu komen dong di Iya, video coba. ini. 3 hari 3 malam bareng, Mr. Simple nge-treat aku baik banget, perhatian banget. Habis itu masih dalam kesenangan, habis dari study tour bareng, pujaan hati kan ya. Malam Senin tuh wali kelasku tanya, enggak farewell party? Lah kataku mau perpisahan sama siapa? Dan katanya Mr. Simple besok udah nggak di sekolahku lagi. Udah pindah kota jauh. Jadi si Mr. Simple ini berhenti kerja tanpa pamitan sama warga sekolah. Cuma beberapa orang yang tahu, bahkan banyak guru-guru yang nanyain ke aku, Mr. Simple Nggak, mana? Ini aneh banget sih. Ekosistemnya aneh banget. Aneh banget. The circumstances nih aneh nih. Aneh sih. Masa iya sampai guru wali kelasnya aja Mendukung terhadap percintaan ini. kue ki nyapor ya? Ya, bayangkan lagi jatuh-jatuhnya cinta terus ditinggal tanpa kata. Kau diam tanpa kata. Ya ampun, udah makasih ya Omar. Ya ampun Kak, aku kangen banget sama Mr. Simple, pengen nangis. Mungkin beliau udah punya anak kali ya. Meskipun udah lulus SMP, guru-guru kalau ketemu suka nanyain Mr. Simple. Aku emang terkenal waktu SMP karena suka sama guru WKWK. Ya Allah. Terlepas dari jauhnya usia, mungkin dinding yang lebih tinggi adalah status guru dan murid Betul. ya Kak. Setuju. Betul banget. Tapi nggak juga sih. emang dari Anjir ya, abis ngasih statement, abis itu di denial sama dia, sialan. Tapi nggak juga sih, emang dari sarannya doi nggak tertarik sama aku aja. Oh. Kalau ketemu sekarang pun aku yakin aku jatuh cinta lagi. Kalau ingat-ingat lagi kayak ada yang hilang. Kak Kevin mau gantiin nggak ya? Beda setahun, Vin. Ya enggak, aku kan bukan Mr. Simple. Kamu 98 kan? Seumuran dong. Hah? Dia gak suka sama seumuran kali Kak. Ih, Dia sukanya sama Mr. Simple. kok gitu sih? Tapi aku gak kebayang sih kalau aku sama anak umur 22 tahun kayak Itu kemudahan sih, kecuali idol ya. ih Kak itu tapi jauh 11 banget tahun juga Kak. nggak mau. Jauh banget. 11 tahun berarti sama gue tuh 2001 kan? Kat, Aku 90. iya 11 tahun. 2001. 2001. Oh my god, nggak bisa. Ya gak usah kreatif ya. Aku aja nih sama ngelihat New Jeans nih. Kan aku kan reaction idol K-pop kan. Maksudnya update juga kan. Kalau yang kayak sama Red Velvet gitu, sama Seulgi dan lainnya kayak, oh iya gue suka. Tapi sama yang sekarang-sekarang New Jeans gitu, ya suka sama lagunya tapi bukan suka sama member karena ngerasa Iya, iya. wah ini kalau gua itu Terlalu kecil ya, masih terlalu kecil. jauh banget. Iya, berarti kalau Kevin bisanya sampai 91. Kan 8 tahun. Enggak, ini enggak ada apa-apa, cuma 8 tahun, bener kan? bisa. Intinya aku lebih suka yang lebih tua ya. Jadi kalau di bawah aku jangan, nggak bisa aku sama yang di bawahku. Oh ya, kalau aku masih bisa. Mantan aku 94. Nggak bisa kayak kenapa ya pacaran. tahun. Tapi yang sekarang ini baru Kenapa? Di bawah 19 tahun. 19. Oh, masih kuliah. Waduh, nggak apa-apa lah, kan kamu juga belum mau cepet-cepet Iya. kawin kan, Betul. nikah Nikah. kan, ya udah. Oke, itu dia tadi 3 cerita followers kita yang seru-seru banget. Menurut kamu paling hilly yang mana? Bian, aku juga Bian. sama, aku juga karena. Omar siapa? Nah ngikut-ngikut gua yuk. Ya kan? Oh, Bian semua. Kayak dia tuh kayak keren sih menurut Soalnya gua. itu kayak, iya apa? Udah terlalu dibutakan oleh ketampanan Mas Iya, Mr. Simple kali. mungkin. Ya gitu. Atau- Soalnya aku dulu ada Kak guru seni budaya, masih muda, good looking lah kalau diantara guru-guru yang lain, karena tua-tua guru-guru lain. Itu idola juga. Iya sama. Gitu. Tapi kan aku pernah bilang temen aku pacaran Iya, sama guru. cuman kayak emang nggak bisa sih. Iya sama guru, sumpah. Guru SMP. Jadi ini teman SMP gue sama teman SMP gue lulus SMP kelas 1 SMA, dia pacaran sama guru fisika SMP. Berarti udah nggak ketemu dong ya? Ketemu masih satu sekolah. Ini sekolahnya dirahasiakan, iya. Oh ya nggak Iya, boleh nggak boleh. Bisa gitu dulu. Tapi aneh Aku tahu, banget. ayo siapa yang mau tahu? Bayar ke aku. Jangan dong, 10 juta boleh kalau Boleh, 10 juta. 10 juta. Oke, itu dia tadi cerita-cerita dari pendengar kita hari ini. Terima kasih loh teman-teman yang udah Gila. kirim cerita. Masih semua yang udah kirim cerita. Iya. Salam buat Uzi.
Siapa? Ezi, Iya. Uzi. Iya. Semoga Buat lancar doaku. Amin. Seperti yang dia aku bilang, semoga lancar sampai pernikahan ya, Uzi. Amin. Jangan Iya. lupa Buat follow. teman-teman yang mau ceritain cerita cintanya, entah itu di masa sekolah, di tempat kerja, bebas bisa pantengin Instagramnya @podcastilicinta. Yes. Nanti kita bakal pilih cerita yang menurut kita paling menarik sesuai dengan tema yang kita mau omongin. Yes, betul banget, dan jangan lupa juga di subscribe dulu nih channelnya dan di komen, di share juga. Iya. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu di episode Selanjutnya. bye.